Nggih, monggo tak Anto, silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya semua, padahal ada banyak ini. Nah, ini seorang santri dari pondok pesantren ini Mbak Aini, yang kemudian juga ada Mbak Wika dan banyak lagi ini, sama Mat Rifani, Mas Yeni Supratman dan sebagainya. Oke, semuanya sehat ya di sore hari ini. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, di kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita dalam rangka belajar teknisi perpajakan, yaitu untuk memperoleh sertifikasi berbagai pajak AB dan juga nanti uji kompetensi CPP. Di sore hari ini mungkin ada perubahan jadwal. Kalau di jadwal teman-teman hari ini maupun besok itu dua-duanya Pak Anto hari ini adalah akuntansi pajak, kemudian besok kode etik profesi konsultan. Ini kami balik karena besok ada halangan, jadi hari ini tak balik. Hari ini adalah kode etik konsultan pajak, kemudian besok adalah akuntansi pajak, dan besok untuk akuntansi pajak akan dibantu ke materi yang lain. Yang lain juga sudah mengisi di PPH 21 Pak Edi Susanto. Ya, baik, di sore hari ini kita akan sama-sama diskusi membahas tentang apa itu kode etik profesi seorang konsultan pajak. Ya, izin untuk share teman-teman. Ya, sudah bisa dilihat dari teman-teman semuanya. Sudah, Pak. Sudah, ya, baik ya. Mari kita mulai saja bahwa kita akan diskusi bersama tentang kode etik konsultan pajak Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175, maka ditetapkan yang namanya kode etik konsultan pajak dalam hari ini karena kita belajar di bawah Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia, yang mana ATPI itu ada di bawah Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia atau AKP 2I. Nah, di sini Pak Anto akan menyampaikan tentang kode etik yang ditetapkan untuk AKP 2I. Kalau kita kilas balik di pertemuan terutama yang lalu, bahwa kita mengetahui yang namanya konsultan pajak itu ada 4, teman-teman. Ya, ini juga kelihatankah di layar teman-teman? Kelihatan nggak Mbak Nia? Kelihatan, Pak. Asosiasi Konsultan Pajak. Iya, Asosiasi Konsultan Pajak. Bilang lagi, Pak. Ya? Bilang lagi. Oh, belum, masih. Belum, masih kalem, sabar Pak. Tadi udah, Pak. Nah, ini. Ya, jadi Asosiasi Konsultan Pajak di Indonesia itu yang saat ini sampai dengan pertengahan 2024 itu kemarin kita diskusikan di awal pertemuan ketika pengantar umum kemarin ada 4 asosiasi. Itu ada IKPI, ada KPDI, ada Perkopi, dan juga P3 KPI. Nah, kita Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi CTT itu ada di bawah AKP 2I. Ya, jadi kita
untuk kode etiknya pun yang akan kita bahas adalah kode etiknya punya AKP 2I. Terus apakah beda Pak dengan kode etik yang lain? Kan ini sama-sama konsultan pajak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kode etik, saya rasa secara umum pasti sama. Mungkin ada beberapa hal khusus yang berbeda dari 4 konsultan ini, tetapi secara umum tentunya sama. Apalagi tadi yang memutuskan, yang menetapkan juga sama dari Peraturan Menteri Keuangan dari Bu Sri Mulyani. Tentunya garis besar yang namanya apa itu kode etik juga harus sama. Kenapa harus sama? Agar adanya beberapa organisasi konsultan publik ini tidak saling berebutan ataupun tidak saling menjatuhkan. Artinya tujuannya sama, kode etiknya juga sama, semuanya bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan. Itu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kembali ke yang tadi. Kode etik konsultan pajak yang kita bahas adalah punyanya Asosiasi Konsultan Pajak Publik atau AKP 2I. Di sini apa sih kode etik itu? Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 dan nomor 175 ini tadi disebutkan bahwa yang namanya kode etik itu adalah merupakan suatu kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi, serta tentunya bertanggung jawab. Ya, di dalam organisasi apapun tentunya juga ada aturannya, punya etika, punya aturan dasarnya, prinsip dasarnya seperti apa. Nah, itu kalau kita berbicara tentang kode etik, ya itu tadi merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman kita ketika bagaimana kita berpikir, bersikap, dan mengambil suatu tindakan, bertindak atas nama anggota suatu organisasi dalam melaksanakan tugas profesi kita sebagai konsultan pajak, bertindak, bersikap secara profesional dan tentunya objektif. Dan yang terpenting lagi adalah independen, bebas, tidak memihak siapapun. Dan tentunya mempunyai dedikasi tinggi untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi DJP kaitannya untuk pembangunan negara. Apa yang dikerjakan oleh konsultan pajak tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah-istilah di dalam kode etik ataupun sebutan yang sering kita dengar ada nanti apa itu konsultan pajak, kemudian izin prakteknya seperti apa, kemudian kartu izin prakteknya bagaimana, siapa yang menetapkan, kemudian nanti ada sebutan seorang konsultan pajak harus punya sertifikat konsultan pajak, kemudian mempunyai sertifikasi konsultan pajak, dan juga sertifikasi keterangan terdaftar sebagai konsultan pajak. Baik, kita urai satu persatu. Konsultan pajak itu apa? Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan pada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, konsultan pajak di sini itu siapa saja? Apakah kita harus mendirikan kantor, memiliki kantor konsultan pajak, ataukah kita yang sudah mempunyai pengalaman perpajakan juga bisa? Ketika kita sudah mempunyai pengalaman, pengetahuan, misalnya selepas lulus dari brevet pajak AB dan juga sertifikasi kompetensi CTT ini, tentunya juga sudah bisa menunjang sebutan kita sebagai konsultan pajak. Cuman bedanya kalau kita belum punya kantor atau tidak bekerja pada kantor pajak atau mungkin pada KAP atau KJA, itu kita bisa bertindak atas nama pribadi sebagai kuasa wajib pajak. Fungsinya sama. Jadi ketika kita mewakili wajib pajak untuk berdiskusi, untuk klarifikasi dengan kantor pelayanan pajak Pratama,
baik kuasa wajib pajak maupun yang bertindak sebagai konsultan pajak itu sama. Bahkan yang namanya kantor konsultan pajak pun ketika dia melaksanakan tugas mengatasnamakan WP-nya, klien WP wajib pajaknya juga harus membawa surat kuasa sebagai kuasa wajib pajak. Izin praktek. Izin prakteknya bagaimana? Izin praktek izin pajak merupakan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Artinya ketika kita akan mendirikan kantor konsultan pajak, nanti ada persyaratannya macam-macam, itu tentunya juga harus dilengkapi dengan adanya izin praktek. Ya, secara umum misalnya kita mendirikan kantor KAP, kantor akuntan publik, tentu juga harus ada izin prakteknya. Bahkan yang secara ringan aja mendirikan bangunan pun juga harus menggunakan izin mendirikan bangunan dan sebagainya seperti itu. Siapa yang menetapkan adalah Sekjen Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk dari Menteri Keuangan menunjuk apakah Sekjen Kemenkyu ataukah pejabat lain. Misalnya bisa saja di dalam hal ini adalah dari DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan. Kartu izin praktek adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai konsultan pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan. Ketika kita sudah mendirikan izin praktek untuk sebuah kantor konsultan pajak, tentunya kita juga mendapat kartu identitas. Kaitannya dengan praktek tadi, maka kita akan mendapatkan kartu identitas sebagai bukti bahwa kita betul-betul sudah memiliki jenis usaha kantor konsultan pajak. Sehingga ketika kita mencari klien atau bertemu dengan wajib pajak yang akan kita bantu penyelesaian kegiatannya, kita sudah punya buktinya. Nah, seperti ini. Terus kalau kita tidak punya izin praktek, tadi Pak Anto sebutkan bagaimana kalau kita bertindak sebagai kuasa wajib pajak, Pak? Ya, itu tetap bisa. Karena selepas teman-teman ini nanti lulus dari private pajak dan sertifikasi kompetensi CTT, teman-teman untuk selanjutnya sudah otomatis tergabung sebagai anggota ATPI. Nah, kemudian teman-teman juga direkomendasikan untuk mendaftar sebagai anggota AKP 2I. Ya, termasuk Pak Anto ini juga punya, dan juga beberapa teman yang sudah lulus punya kartu anggota, artinya bahwa kita terdaftar pada salah satu asosiasi konsultan pajak. Kemudian sertifikat konsultan pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak. Nah, ketika kita sudah mengikuti ujian kompetensi USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak, itu nanti akan mendapat sertifikat konsultan pajak atau SKP. Ini pun juga bisa kita cantumkan di belakang nama kita. Misalnya Nadlifatul Ainia SKP seperti itu. Bahkan dari asosiasi lain, yaitu dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), itu ketika kita sudah lulus sertifikasi ujian kompetensi SKP itu mendapat gelar profesi yaitu BKP, bersertifikat konsultan pajak. Nah, tetapi yang dari kementerian itu adalah SKP. Ini sama, tentunya sama. Cuman orang secara umum familiarnya menggunakannya adalah profesi BKP. Tetapi itu secara otomatis ketika kita lulus ujian SKP mendapatkan profesi tersebut, meskipun kita bukan anggota IKPI. Kita kan tadi anggota AKP 2I. Apakah itu juga bisa mendapatkan BKP? Itu pasti bisa ketika kita sudah mengikuti tahapan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak. Kemudian sertifikasi konsultan pajak. Ya, ini ada bedanya sertifikat dan sertifikasi. Kalau ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan untuk memperoleh sertifikat konsultan tersebut, singkatannya adalah SIKP. Itu. Jadi artinya ketika kita akan melaksanakan kegiatan sertifikat
konsultan pajak pengujian itu tadi kita akan mendapat sertifikat SIKP-nya kecil. Kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan, tetapi kalau nggak ada kita lanjutkan langsung dan monggo bertanya di luar forum pun juga silakan. Kemudian ada panitia penyelenggara sertifikat konsultan pajak atau P2SKP adalah panitia yang dibentuk Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan sertifikasi konsultan pajak. Jadi ketika kita selepas mempunyai pengetahuan brevet, mempunyai CTT, kemudian ingin berprofesi sebagai konsultan pajak dalam artian memiliki kantor sendiri, mendirikan kantor konsultan pajak, maka kita mengikuti ujian lagi. Ujian apa? Ujian sertifikat konsultan pajak. Siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan ini panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Nah, jadi panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak ini adalah ASN dari Kementerian Keuangan. Di sana ada lembaga untuk penyelenggara ujian sertifikasi ini. Ya, jadi nanti ketika mengikuti ujian maupun setelah ujian lulus pun juga dari keputusannya dari tanda tangan SK-nya dari Kementerian Keuangan dari Menteri yang mana panitia penyelenggaranya adalah ini PPSKP gitu. Nah, kemudian asosiasi konsultan pajak tadi sudah kita sebutkan. Ada organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional. Ada berapa tadi teman-teman? Kalau asosiasi konsultan pajak yang saat ini diakui di Indonesia ada berapa? Halo? Ada berapa? Mbak Nabila, Mbak Maya, Mbak Nadri Fatul Aininya, atau Mbak Mas Gale, Mas Yeni, Mas Rifani, ada berapa tadi asosiasi konsultan pajak yang saat ini diakui di Indonesia? Salah satunya adalah AKP 2I. Berarti ada berapa tadi? 4. Ada 4. Betul sekali. Ada IKPI, ada AKP 2I, ada Perkopi, ada P3KPI. Nah, seperti itu. Kemudian surat keterangan terdaftar atau SKT. SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan Sekjen Kemenkyu bagi asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Sekjen Kemenkyu. Berarti yang sudah mempunyai SKT sampai saat ini adalah 4 asosiasi itu tadi. Nah, kalau akademisi itu apa? Akademisi adalah orang yang berkecimpung dalam bidang perpajakan dan berafiliasi dengan perguruan tinggi. Artinya kami para dosen yang berkecimpung di dunia perpajakan, kemudian masih di bawah lingkungan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, ini aktif di organisasi. Contohnya dalam hal ini ada Pak Anto, kemudian pimpinan ATPI Pak Samidin itu juga aktif di Trisakti dan juga beberapa PTS di Jakarta. Itu berarti kami sebagai akademisi dari konsultan pajak yang konsultan pajaknya, asosiasinya sudah terdaftar memiliki SKT seperti itu. Nah, kalau kita orang-orang yang murni yang bukan dari dunia akademisi, maka dia adalah sebutannya adalah praktisi. Ya, adalah memang yang betul-betul berkecimpung fokus di dunia perpajakan. Tetapi kalau akademisi ini masih ada kaitannya dengan perguruan tinggi. Kami ambil contohkan adalah Pak Entok sendiri. Nah, seperti itu juga teman-teman yang lain. Rata-rata yang pemateri kemarin semuanya merupakan akademisi. Ada Pak Samidin, itu akademisi, kemudian Pak Edi Susanto, itu juga aktivis di PTS, di salah satu PTS di Semarang. Kemudian ada Pak Anto, Pak Gi, Pak Yani, ini di lembaga perguruan tinggi kita, di STI JKU, kemudian Mbak Loreta, dan sebagainya, termasuk Pak Edward. Karena Pak Edward itu juga ada di Jakarta, Pak Wahdi juga demikian di
salah satu PTS di Semarang, itu di USM. Gitu. Ya, bagaimana persyaratannya untuk kita bisa menjadi seorang konsultan pajak? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini mutlak, ini pasti. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia, artinya domisili ataupun nomor induk kependudukannya, KTP-nya beralamat di wilayah Indonesia. Ya, kemudian berijazah minimal S1 dari PTN ataupun PTS yang terakreditasi. Ya, sekarang ada akreditasi baik sekali maupun unggul. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah atau BUMN atau BUMD. Artinya, ketika kita bekerja sebagai ASN di salah satu pemerintahan ataupun sebagai karyawan di badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, itu tidak boleh mengajukan diri sebagai konsultan pajak. Jadi harus resign dulu atau cuti untuk bisa secara netral, independen itu tadi mendaftarkan diri sebagai seorang konsultan pajak. Berkelakuan baik ditandai dengan dari kepolisian, ya surat keterangan berkelakuan baik SKKB, kemudian ini wajib pasti memiliki NPWP. Ya, sekarang bukan konsultan pajak, bahkan semua warga negara pun identik wajib memiliki NPWP karena disetarakan dengan yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan berlaku. Ya, kita mempunyai dasar perpajakan yaitu brevet pajak A, B, dan C. Kalaupun kita yang saat ini sedang pendidikan ini tidak apa-apa dari brevet pajak A, B dulu, kemudian ikut ujian kompetensi konsultan pajak, itu apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Bahkan ketika kita sudah menjadi anggota AKP 2 ini, berarti kita sudah disebut sebagai konsultan pajak. Tapi konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Idealnya kalau sudah mendirikan kantor, bahkan baik sendiri maupun bekerja sama dengan mitra, dengan partner seperti itu merupakan betul-betul kegiatan kita, aktivitas kita adalah sebagai konsultan pajak. Tapi kalau masih menjadi kuasa wajib pajak atau dosen praktisi di perkuliahan, itu sebetulnya masih konsultan iya, tetapi secara familiarnya masih sebagai satu wajib pajak untuk mendapatkan layan dari KPP Pratama. Memenuhi kewajiban brevet pajak A, B, ya teman-teman, menjadi sebutkan setelah kita lepas dari brevet pajak, CTT, kemudian diwajibkan mendaftar menjadi anggota ATPI. Kalau ini otomatis yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah ATPI kerjasama. Kita rekomendasi surat pengantarnya kalau mau daftar sebagai anggota AKP 2I. Bayar enggak, Pak? Kalau dikatakan bayar, yang namanya organisasi, asosiasi itu sebetulnya tidak berbayar, tetapi semuanya saya rasa sama, ada yang namanya iuran. Besar enggak, Pak? Insya Allah tidak. Kalau anggota Ahmadiyah dari yang tingkat bawah ini per bulannya 35.000 dan setahunnya bukan 35 kali 12 tapi dapat diskon menjadi totalnya kalau setahun itu iurannya adalah 350.000. Ini untuk menunjukkan keaktifan kita untuk mendapatkan kartu tanda anggota AKP 2I. Ya, insya Allah prosesnya mudah, diberikan rekomendasi dari kami, dari ATPI. Nah, tinggal mendaftar, nanti dalam waktu 2 minggu gitu suratnya, SK-nya akan muncul bahwa kita sebagai salah satu anggota dari AKP 2I dan kita bisa
dinyatakan sebagai kuasa wajib pajak. Nah, di situ kita bisa menunjukkan ke petugas AR ataupun petugas di KPP Pratama bahwa kita betul-betul memang terdaftar pada salah satu organisasi asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Sekjen Kemenkyu. Ada 4 itu tadi, guys. Sekali lagi ada 4 sampai dengan hari ini. Nggak tahu kalau ke depan ada lagi asosiasi yang mendaftarkan lagi, nggak tahu. Tapi sekarang baru ada 4. Kemudian memiliki sertifikat konsultan pajak. Nah, SKP syaratnya adalah harus mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Karena dari perpajakan itu pelatihannya ada 3 jenis, ada brevet pajak A, ada brevet pajak B, ada brevet pajak C. Di mana brevet pajak A itu adalah untuk WP orang pribadi. Kita bisa membantu masyarakat berkaitan dengan kewajiban mereka sebagai orang pribadi, misalnya SPT tahunan orang pribadi untuk PPh 21 dan sebagainya menyangkut orang pribadi seperti itu. Itu berarti harus minimal punya brevet pajak A dan juga lulus sertifikat konsultan pajak tingkat A. Nah, tadi untuk gelar profesinya BKP, bersertifikat konsultan pajak, itu pun juga terdiri dari 3 jenis, BKPA, BKPB, dan BKPC. Tapi kalau sudah sampai C biasanya hanya BKP gitu aja, artinya dia sudah menguasai ketiga-tiganya. Nah, ini untuk ilustrasi bahwa contohnya Pak Anto sendiri untuk BKPA sudah punya, BKPB belum pernah ikut, BKPC juga belum ikut, karena Pak Anto lebih fokus ke dosen dan juga membantu pendampingan pajak ini sebagai kuasa wajib pajak. Jadi belum berfokus pengen aktif full di kantor konsultan pajak atau mendirikan kantor konsultan pajak itu tidak ada bayangan ke sana. Jadi bisa ya dosen iya, akuntan iya, kemudian juga misalnya diminta sebagai kuasa wajib pajak juga iya. Nah, itu lebih fleksibel sifatnya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah syarat menjadi konsultan dari mantan atau purna pegawai DJP. Ya, jadi teman-teman, apakah para mantan karyawan pensiunan dari Kementerian Keuangan dari DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan ini juga bisa menjadi konsultan pajak? Jawabannya adalah bisa. Karena di dalam PMK juga diatur siapa saja yang boleh menjadi konsultan pajak. Itu tadi ada WNI dan sebagainya, bla bla. Juga bagi para alumni ataupun pensiun yang sudah purna dari pegawai Kementerian Keuangan. Syaratnya yang pertama diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri atas permintaan sendiri. Artinya mungkin mengundurkan diri, minta pensiun muda, sehingga muncullah SK ketetapan diberhentikan dengan hormat. Atau itu atas permintaan sendiri. Atau bisa juga atas permintaan jabatan dari kantor seperti itu juga bisa, tetapi tentunya mempunyai kredibilitas, mempunyai catatan pekerjaan selama menjadi karyawan di Kementerian Keuangan itu bagus. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Dan atau telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Nah, ketika sekarang pensiun, misalnya ini tanggal 5 Juni 2024, maka kapan saya bisa mengajukan diri sebagai konsultan pajak? Ya baru 2 tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin ujian USKP-nya sekarang, USKP A dulu, kemudian USKP B, syukur-syukur sampai USKP C, setelah lulus, baru 2 tahun yang akan datang mengajukan untuk terdaftar sebagai konsultan pajak itu tadi. Kalau hanya kuasa wajib pajak tidak perlu mengikuti USKP. Yang penting
KPP Pratama melalui petugas AR ataupun petugas yang lainnya ditanyakan, Bapak sebagai kuasa wajib pajak punya pengetahuan dasar perpajakan enggak? Oh ya, apa buktinya? Saya sudah lulus brevet pajak AB. Buktinya mana? Ini sertifikatnya. Dan saya juga sudah punya kompetensi sertifikat technician. Buktinya mana? Ini. Dan saya juga menjadi salah satu anggota Asosiasi Konsultan Pajak, yaitu AKP 2I. Ya, itu sudah bisa mewakili wajib pajak untuk melakukan konsultasi komunikasi terkait tentang kewajiban perpajakan seseorang atau badan. Sertifikat konsultan pajak tadi Pak Anto sebutkan ada 3 jenis seiring dengan jenis pendidikan pelatihan dasar perpajakan, yaitu ada brevet pajak A, brevet pajak B, brevet pajak C. Maka untuk SKP-nya, sertifikat konsultan pajak pun juga terbagi dalam 3 jenis. Terhadap perpajakan wajib pajak OP atau orang pribadi, kemudian SKPB terhadap badan, dan juga SKPC ketika ada hubungannya dengan perpajakan internasional bersumber dari posisi wajib pajak yang ada di luar negeri. Nah ini kira-kira untuk mendapatkan sertifikat A, B, C ini kira-kira sulit enggak Pak? Ya, ini bukan nakut-nakuti, ini sekelas informasi. Untuk ujian USKP A, B, ataupun C itu memang tidak mudah. Kita harus mengerjakannya secara offline, tergantung pas agenda itu ada di mana, misalnya diadakan di Semarang, kemudian di Demak, kemudian di mana lagi, dan seperti itu. Kita bisa ikut ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Soalnya tidak sedikit, agak banyak, karena dari pagi sampai sore kalau untuk mengetahui lulus tidaknya pun juga lama. Kemudian setelah pengumuman misalnya tidak lulus, maka kita akan mengikuti ujian ulang. Nah, bedanya kalau di brevet pajak ini, ketika tidak lulus saat ini, maka nanti oleh admin akan diberikan semacam remedi atau ujian ulang. Itu langsung setelah nilai rekap dari ujian teman-teman yang besok di akhir pertemuan itu sudah selesai, kemudian dievaluasi, dicocokkan, dikoreksi oleh admin, hasilnya masih di bawah 60 atau di bawah standar, berarti belum lulus. Itu berikutnya langsung diberikan soal lagi. Tetapi kalau untuk ujian sertifikasi konsultan pajak, itu mengulangnya bukan di tahun yang sama, melainkan di tahun yang akan datang. Dan itu juga per materi. Misalnya ada 9 materi yang diujikan, yang tidak lulus 2. Maka ke depan bukan ngulangi 9 lagi, tapi yang 2 itulah yang dilakukan pengulangan ujian. Itu bayar enggak? Untuk ujian sertifikasi kompetensi A, itu kemarin biayanya adalah 3.500.000. Kemana? Apakah ke TSI, TPI, atau ke CKU? Tidak, itu langsung ke DJP, ke tadi, ke panitia penyelenggara ujian sertifikasi. Nanti ada nomor rekeningnya juga dari sana. Kemudian yang mengadakan ujian dari sana, kita hanya sebagai penghubung atau perantara saja. Kalau ada teman-teman yang mau ikut USKP A, B, atau C. Yang A saja mudah Anda, jawabannya sesuai dengan pengalamannya tidak begitu mudah. Jadi ada beberapa yang mengulang, dan namun alhamdulillah Pak Anto sekali sudah bisa lulus, itu masih sertifikat konsultan pajak A, orang pribadi. Kalau memasang nama BKPB, Pak Anto apakah boleh? Belum boleh, Pak Anto tidak punya sertifikat konsultan pajak B atau badan tersebut, apalagi C tentang dunia internasional. Terus kenapa Pak Anto kemarin katanya bisa mengerjakan SPT atau mendampingi wajib pajak ke KPP Pratama, Pak? Iya, Pak Anto bertindak sebagai kuasa wajib pajak, bukan sebagai konsultan pajak, tetapi sebagai kuasa wajib pajak yang diberikan surat kuasa dari pemberi pekerjaan, yaitu wajib pajak. Itu teman-teman. Kemudian berikutnya kalau mengikuti ujian lagi menuju ke SKPB, nah kalau ini harus urut. Kalau ini harus urut.
kalau brevet pajak AB itu kan sekali, itu bersamaan bareng ya. Tetapi kalau sertifikat konsultan pajak itu urut, harus A dulu sampai lulus, kemudian mengikuti ujian lagi, selang setahun kemudian SKPB, kalau lulus baru mengikuti lanjutannya lagi yaitu SKPC. Kalau di tingkat dasar, atau dasar untuk brevet pajak ini masih simple. Ujiannya sekali untuk brevet pajak AB, bahkan kalau yang CKU kerjasama dengan ATP ini secara otomatis ujian brevet pajak otomatis sekaligus ujian CTT. Kalau tidak lulus, itu langsung berikutnya diberikan kesempatan untuk melakukan remedi. Ini untuk informasi lengkapnya nanti mungkin bisa ditanyakan dengan admin, tetapi harapan Pak Anto tidak ada yang mengulang, semuanya insya Allah lulus. Kalau mengulang itu remedi itu apakah berbayar atau free, itu nanti di akhir sesi ketika diberikan kisi-kisi bisa ditanyakan. Oke, nah seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau ngulang hanya sekali free kan seperti itu. Oke. Kayaknya kalau di flyernya mengatakan demikian, tetapi untuk pastinya monggo nanti silakan ditanyakan ke admin yang menyampaikan waktu di pertemuan terakhir yaitu kisi-kisi ujian. Nah, itu. Kalau SKPC kemudian sempat Pak Anto sebutkan untuk ujian untuk brevet tingkat C ini syaratnya tidak bisa kita di bawah 10 peserta gitu, tidak boleh, itu harus lebih dari 15 over 20 karena apa? Biaya apa namanya BEP, biaya dasarnya untuk menyegarkan itu cukup besar. Apalagi pematerinya itu juga beda. Fee-nya juga beda dengan ketika brevet pajak A dan B. Itu. Ya, semoga teman-teman nanti setelah punya CTT 3 bulan kemudian ikut ujian kompetensi mencari CPTT atau CTA. Nah, seperti itu. Bisa itu lewat CKU juga nanti karena kita satu wadah dari kampus STE Cendekia Karya Utama. Apalagi buat teman-teman ini kan masih muda, ya, masih banyak karir, masih banyak kesempatan ke depan. Silakan mencari ijazah non-akademik untuk kompetensi kita. Itu juga bermanfaat. Nanti misalnya mencari pekerjaan, itu juga sebelum kita diundang interview, pasti kan lihat data-datanya. Oh ini sudah punya sertifikat ini, oh ternyata punya profesi CTT, bahkan sudah punya profesi CTA. Dan ini tentunya juga menjadi nilai plus ketika kita mencari informasi loker, kan seperti itu. Harapannya insya Allah semuanya pasti berjalan dengan selamat dan juga lancar teman-teman semuanya. Amin. Hak dan kewajiban konsultan pajak. KP, konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai batasan tingkat keahliannya. Contohnya gimana? Saya hanya punya brevet pajak A, bahkan USKP-nya juga A, BKPA. Apakah saya boleh memberikan jasa konsultasi untuk pajak B ataupun C? Itu jawabannya tidak boleh. Karena sesuai dengan batasan tingkat keahliannya. Saat ini keahlian saya yang diakui, yang dicatat misalnya itu adalah baru brevet pajak A. Profesinya pun juga baru SKPA ataupun BKPA. Nah, tetapi pada umumnya kalau brevet pajak itu jadi satu, baik brevet pajak A maupun B jadi satu, karena materinya juga pendek ya. Kalau OP ya seputar penghasilan orang pribadi, tetapi kalau B itu kan badan. Nah, berarti kan dijadikan satu, namanya brevet pajak A dan B. Ditambah lagi kompetensi itu. Selain itu, wajib memberikan jasa konsultasi kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Ini yang terpenting teman-teman, yang namanya konsultan pajak, itu harapannya jangan sampai menyesatkan. Itu salah satu apa namanya kiat-kiat dari Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, kenapa yang namanya asosiasi perpajakan itu lebih dari satu. Ya, karena untuk asas peradilan pemerataan pendapatan itu tadi, termasuk kemampuannya juga tentunya sama, bahkan bisa dikatakan merata imbang antar 4 asosiasi tadi. Nah, biar tidak terjadi monopoli, maka
kita harus memberikan yang betul-betul bijak, menyampaikan jasa pendampingan betul-betul bijak. Jangan sampai nanti mengecewakan wajib pajak, warga negara, masyarakat itu, wah aku diurusi Anto, jelas, mending diurusi Indah Ayu Lestari wae. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi yang namanya konsultan pajak itu adalah untuk memberikan jasa pendampingan, membantu, bukan menyesatkan wajib pajak. Nah, itu poinnya di situ, teman-teman. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Artinya asosiasi itu ada 4. Nah, kalau kita di bawah AKP 2I, maka kita harus patuh dan tunduk pada kode etik yang ada di kode etiknya AKP 2I. Nanti draft komplitnya, bukan draft, maksudnya keputusan komplit tentang kode etik konsultan pajak AKP 2I, insya Allah nanti tak kirim di grup dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu. Yang sekarang kita gunakan untuk praktek ini, Pak Anto tidak menceritakan kode etiknya IKPI, tidak menceritakan kode etiknya Perkopi, tidak menceritakan kode etiknya P3KPI, karena Pak Anto terdaftarnya di anggota AKP RI. Meskipun secara ujian kompetensi tingkat A, BKPA, Pak Anto juga sudah punya yang mengeluarkan IKPI, tetapi untuk kode etik karena Pak Anto tidak pernah menjalankan aktivitas usaha menggunakan sebutan BKPA itu tadi, maka sebagai kuasa wajib pajak tetap bisa menggunakannya kode etik yang punyanya AKP 2I. Contohnya demikian, teman-teman. Nah, syukur-syukur teman-teman nanti bisa komplit mengikuti tahap demi tahap tersebut. Mengikuti kegiatan pengembangan PPL, ya ini dalam kegiatan apapun, asosiasi apapun, baik konsultan, akuntan, pajak, dan juga mungkin di teknis dan sebagainya ada namanya pengembangan PPL. Bagaimana untuk melihat kinerja kita, praktek pengalaman di lapangan kita ini seperti apa. Nah, yang diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak, artinya diakui oleh PPL yang diakui oleh AKP 2 itu seperti apa. Nah, itu harus kita ikuti kegiatan pengembangannya. Mungkin dari level pertama tingkat dasar, tingkat dua berupa pelatihan seperti itu. Juga ada pre-test dan post-test untuk mengetahui, oh ini ternyata mempunyai kredibilitas, mempunyai pengembangan untuk PPL-nya. Ini selalu wajib kita ikuti. Dan tentunya seiring waktu kapan kita bisa mengikuti setelah menjadi anggota AKP 2I tersebut. Nah, itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena apa teman-teman? Ketika kita menjadi anggota sebuah asosiasi, contohnya adalah AKP 2I, itu ada batas minimal harus mempunyai kredit untuk laporannya minimal katakanlah per tahunnya 32 kredit poin. Nah, berarti misalnya dalam satu kegiatan pengembangan PPL ada nilai kredit poinnya 4 poin. Berarti besok ada ikut lagi webinar, ikut apa, tambah lagi 2 poin. Masih 6 dan seterusnya. Yang terpenting dalam 1 tahun itu minimal 32 kredit poin. Itu kalau di AKP2 seperti itu. Sama kalau teman-teman ikut di Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk mendapatkan CA, Certificate Accountant, itu juga ada kegiatan pengembangan PPL tersebut. Bisa webinar, bisa mengadakan pelatihan, bisa mengadakan pendidikan kepada mahasiswa dan para masyarakat seperti itu. Dan itu wajib dilaporkan. Namanya SKP kalau di IAI itu, di akuntan. Jadi lapor SKP minimal 1 tahun harus 32 kredit poin. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Nah, sama. Tadi saya sampaikan di akuntan juga demikian. Setiap tahun sebagai anggota, kita wajib melaporkan kegiatan kita. Ini sama ketika kita sebagai konsultan pajak, maka wajib menyampaikan laporan baik rutinitas bulanan maupun tahunan. Misalnya di situ ditarget 32 poin
kredit lapor, maka harus dilaporkan, oh sampai dengan November atau di awal Desember saya sudah melebihi 36 misalnya, kan seperti itu. Dan memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat. Ini kaitannya dengan status keanggotaan kita. Jadi kalau terjadi perubahan nama, alamat, dan sebagainya, kemudian domisili tempat kantor dan sebagainya itu wajib dilaporkan untuk sebagai bahan dasar surat keputusan perubahan terhadap data konsultan pajak kita sesuai dengan pasal 22 dan 23. Panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak P2 SKP. SKP diselenggarakan oleh PPSIKP. PPSIKP ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Artinya sertifikat konsultan pajak itu berlakunya adalah 3 tahun. Selama waktu 3 tahun itu kita diwajibkan membuat tadi laporan rutinitas maupun laporan yang bersifat tahunan. Terus iurannya gimana? Tadi saya contohkan misalnya kalau di tahun pertama 350.000 itu dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan. Kemudian di tahun kedua bagaimana? Nanti di Januari sampai bulan apa seperti itu akan dilakukan review, dilihat dari pusat, oh berarti saudara belum melakukan iuran anggota. Bisa saja tetap 350 atau mungkin ketetapan dari asosiasi bisa saja turun seperti itu. Sampai di tahun ketiga juga demikian. Lalu bagaimana tahun keempat? Apakah sudah selesai tidak kita memiliki lagi SKP dan tidak punya lagi BKP? Selama 3 tahun itu jawabannya adalah masih tetap bisa ketika kita mengajukan perpanjangan. Artinya di tahun 24, 25, 26. Di tahun 2007 kita melakukan pembayaran lagi biasanya. Perpanjangan itu hanya ditunjukkan dengan pengaktifan kembali iuran anggota secara tahunan. Ya memang secara tahunan karena kalau dibagi per bulan sangat kecil ya. Kalau di KP2 ini tadi per bulannya 30.000, kalau di akuntan misalnya di AI itu 500.000. Kalau di AI berarti kita wajib setor, wajib membayar iuran anggota itu 600.000 per tahun. Sedangkan kalau di anggota di AKP2 itu per tahunnya adalah 350.000. Untuk struktur organisasinya di dalam panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak itu ada komite pengarah yang bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan sekaligus petunjuk terhadap bagaimana pelaksanaan ujian tersebut, kapan dilaksanakan, berapa target peserta, kemudian syarat standar kelulusannya bagaimana, biayanya berapa, itu diarahkan oleh komite pengarah dan dilaksanakan oleh yang namanya komite pelaksanaan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Syarat praktek sebagai konsultan pajak tadi sudah, ini harus mempunyai izin yang ditunjuk. Artinya kita wajib lapor RT RW dan sebagainya. Ini kalau kita bekerja sebagai konsultan pajak, mendirikan tempat usaha sendiri. Tapi kalau hanya kuasa wajib pajak, sekali lagi tidak butuh izin tersebut. Yang penting dapat punya sertifikat ataupun dasar-dasar perpajakan, punya surat kuasa dari wajib pajak itu sudah bisa, tidak perlu izin, mempunyai izin. Artinya di sini bukan izin lagi, tetapi berupa surat kuasa. Praktek yang diterbitkan oleh Sekjen Kemenkyu atau pejabat yang menyampaikan permohonan tersebut kepada Sekjen Kementerian Keuangan. Ini yang tadi. Jadi ketika kita ingin mendirikan sebuah tempat praktek konsultan pajak harus mengajukan permohonan ke Sekjen Kemenkyu untuk diterbitkan sebagai surat izin praktek. Itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Perizinan. Izin praktek berlaku di seluruh wilayah Indonesia karena tadi kan sepakat ya, syaratnya adalah WNI. Kemudian lokasi wilayahnya adalah
di wilayah Indonesia, kepabeanan Indonesia, baik barat, laut maupun udara di seluruh wilayah Indonesia. DJP dapat menerbitkan izin praktek konsultan pajak kepada pensiunan pegawai DJP tadi, kepada Bapak Ibu para pensiunan, para purna dari PNS di Kementerian Keuangan itu oleh Direktorat Jenderal Perpajakan boleh diterbitkan menjadi seorang konsultan pajak. Kenapa demikian? Kok istimewa sekali? Ya karena kan mereka sekian puluh tahun sudah bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, tidak perlu diragukan lagi ketika dia mengajukan surat permohonan. Ini meskipun menerbitkan surat izin, tapi tetap pakai surat permohonan, ya. Karena bagaimana tahu DJP bisa mengetahui kalau Antok itu seorang karyawan, mantan karyawan pensiun dari KPP Pratama Semarang Barat misalnya. Kan itu secara sistem aplikasi mungkin kalau belum diinput tidak akan tahu, maka itu juga harus melakukan proses perizinan, mengajukan ke sana sampai tadi muncul yang namanya SK konsultan pajak. Penerbitan izin praktek diatur dengan keputusan Dirjen Pajak paling lama 10 hari. Ya, ini sampai dengan dari proses diterima sampai barang jadi itu 10 hari. Kapan surat izin konsultan pajak itu akan dicabut atau tidak digunakan lagi? Yang pertama ketika kondisi si pemohon ini adalah mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena mungkin berbagai hal dari sisi kewajiban dia tidak mampu memenuhi, kemudian dari kegiatan yang lainnya dia sudah tidak sanggup, maka dia mengundurkan diri. Kemudian yang kedua adalah ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Itu maksudnya kok agak tidak respon ini. Ya ini kurang N ya, meninggal dunia. Kemudian ketika umur kita sudah di atas 70 tahun. Ya, karena yang namanya konsultan pajak itu idealnya memang masih muda ya, maksimal 55 atau 60 tahun. Kalau masih muda juga lebih bagus karena lebih idealismenya, pandangannya masih lebih utuh dibandingkan yang kami ataupun senior-senior yang sudah sepuh. Karena kita pahami semuanya yang namanya kehidupan manusia ini dari awal nikmat selalu ditambah, namun seiring waktu, seiring usia, maka nikmat itu akan kembali satu persatu ditarik atau dicabut kembali oleh Yang Maha Kuasa, oleh Gusti Allah, seperti itu. Kemudian apabila dia dalam mengerjakan pekerjaan sebagai konsultan pajak melakukan pelanggaran dan sebagainya, maka dikeluarkan adanya sanksi dari Sekjen Kemenkyu itu tadi, maka itu juga memungkinkan bahwa izin ataupun surat keanggotaan kita sebagai konsultan pajak akan dicabut. Kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan diri, maka bismillah nawaitunya jangan sampai terjadi pelanggaran. Tidak akan mundur. Kalau meninggal dunia dan usia 70 tahun itu memang wawalam itu mengikuti kehendak kuasa. Dan insya Allah kerjanya bagus, tertib-tertib saja, tidak pernah dilakukan, dikenakan yang namanya sanksi ataupun denda. Nah, konsultan itu adalah contoh cerminan dari masyarakat, dalam hal ini adalah wajib pajak, untuk membantu mereka menyelesaikan segala persoalan, menyelesaikan hubungan komunikasi administrasi kaitannya dengan DJP dan juga KPP Pratama untuk penyelesaian atas segala persoalan yang ada di dalam diri wajib pajak. Kepribadian konsultan pajak. Ya, ini memasuki ke kriteria kode etik itu sendiri bahwa seorang konsultan pajak harus memiliki kepribadian setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45. Ini pasti dan wajib. Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan, integritas, martabat dan kehormatan profesi. Ya, ini pun juga pasti.
melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab. Ya, artinya tidak main-main, mempunyai dedikasi tinggi, loyalitas yang tinggi untuk dua belah pihak, baik wajib pajak maupun dalam hal ini dengan kantor pajak pelayanan pajak pertama setempat. Dan tentunya harus independen, tidak memihak KPP pertama, tidak memihak wajib pajak, tetapi berdiri dalam posisi netral. Ya, artinya memberikan solusi yang terbaik, membantu penyelesaian kewajiban daripada WP dan juga hak daripada KPP pertama untuk mendapatkan pendapatan pajak dari wajib pajak. Menjadi wajib pajak yang baik, ya sebelum kita bertindak sebagai konsultan pajak atau kuasa hukum pajak, maka tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah wajib pajak yang baik, tertib, dan sekaligus mampu melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Menjaga kerahasiaan, ini pasti. Apalagi ini berbicara tentang pajak, itu kan adalah urusan keuangan, harta baik orang pribadi maupun badan, jadi tentu harus selalu pegang teguh bahwa apa yang disampaikan klien ini adalah rahasia, meskipun kepada keluarga sendiri, keluarga kita sendiri, ataupun sanak famili keluarga itu tidak boleh, makanya semuanya harus bersikap netral. Seorang konsultan pajak tidak diperkenankan terikat dengan pekerjaan PNS. Tadi sudah meminjamkan izin kerja kepada pihak lain. Ya, artinya saya punya izin tadi, punya keanggotaan AKP2I, punya sertifikat driver dan sebagainya. Nah, fotokopinya tak pinjamkan, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah ketika orang lain menggunakan jasa kita, mungkin dipinjam untuk disampaikan ke klien, tetapi yang berhubungan dengan klien nanti adalah kita. Bagaimana dengan kawan yang menghubungkan kita, mungkin kita bisa berhitung dari apa yang kita dapatkan, sebagian kita berikan fee untuk kawan tersebut. Ya, kalau di dunia agama Islam tentunya berbagi rezeki melalui sedekah dan sebagainya seperti itu. Memberikan izin kepada pegawainya yang tidak menguasai teknis perpajakan. Nah, kalau kita sebagai konsultan pajak, jangan melempar tanggung jawab, apalagi melepas kepada karyawan kita, baik itu keluarga atau orang lain, dan sebagainya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Karena apa? Ketika kita datang ke kantor pajak untuk menjadi kuasa wajib pajak atau bahkan menjadi konsultan, selalu ditanya, Bapak ke sini atas nama siapa? Atas nama wajib pajak si Nabila P. Nah, kok Bapak datang ke sini punya dasar pengetahuan perpajakan apa? Oh, saya pernah berikut pajak, pernah lulus dan sebagainya. Itu pasti ditanyakan. Ketika tidak mempunyai dasar apapun akan ditolak oleh petugas dari KPP pertama. Hubungan dengan teman seprofesi sesama konsultan itu tentunya konsultan pajak tidak diperkenankan menarik klien yang diurus oleh konsultan pajak yang lain. Ini pantang ya, pantang untuk semua jenis kegiatan apapun, nasabah ataupun apa namanya klien teman kita terus kita rebut dan sebagainya itu tidak dibenarkan dan itu tidak boleh. Ini kode etik. Misalnya sudah diurusi Mbak Ainia, kemudian tiba-tiba saya membujui klien tersebut, jangan ikut di Mbak Ainia, ikut tempat saya saja. Insya Allah lebih murah kalau di Mbak Ainia kan jasanya 3,5 juta misalnya, di tempat saya 3,4 juta. Nah kan selisih 100, ikut saya saja, itu tidak boleh. Meskipun tidak saling mengenal, tetapi itu betul-betul harus kita hindari karena kaitannya hubungan dengan pertemanan. Apalagi kalau kita sudah mendirikan sebuah kantor konsultan pajak berdiri atas nama sendiri, itu akan terdaftar di Sekjen Kementerian Keuangan itu tadi. Jadi kelihatan, oh di sini ada kantor konsultan pajak ini dan sebagainya. Dan itu ada semacam kayak kalau di bahasa sekarang ada di grup WA seperti itu, ya, jadi kelihatan. Oh ini kliennya, tasnya kliennya ini, kalau berpindah klien itu ini tidak boleh. Justru kalau bisa kliennya dibujui, oh ya tentu saja bertahan di sana, pelayanannya bagus dan sebagainya. Toh yang namanya rezeki itu kan tidak akan lari kemana. Jadi meskipun
di Mbak Enia ini kliennya ataupun nasabahnya juga sudah ratusan orang, tidak usah khawatir ya, namanya rezeki itu masih ada klien yang 101 dan seterusnya. Nggak perlu merebut yang punyanya klien sebelumnya. Bahkan pernah ada yang, ini contoh real, pernah minta tolong jasa kuasa pajak ke Pak Anto seperti itu. Awalnya selalu Pak Anto tanya, ini untuk pekerjaan SPT, oke. SPT tahun 2023. Nah, sebelumnya SPT-nya seperti apa 2022? Dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh siapa? Dulu dikerjakan oleh Mbak Mayang. Nah, ya. Kenapa kalau terus sekarang pindah ke saya? Apakah di Mbak Mayang itu sudah beres? Oh, sudah beres, Pak. Tetapi memang kalau alasannya mungkin masuk akal, oh, karena lokasi saya, kalau dulu kan saya posisi di Semarang, kantornya Mbak Mayang di Semarang. Nah, sekarang posisi saya di Jakarta. Kalau ke Semarang kejauhan, maka saya pakai jasanya Pak Anto saja, sama-sama di wilayah kecamatan sama di Jakarta itu boleh. Tetapi nih sama-sama di Semarang, apalagi kok satu kecamatan, wong dulu punyanya Mbak Mayang, tiba-tiba sekarang pindah ke saya, diterima begitu saja, itu tidak boleh. Itu kan rezeki, Pak. Kan rezeki yang datang sendiri, oh, saya nggak ngerebut, tapi dia datang sendiri. Ya, tetapi sebaiknya dikonfirmasi. Itu sebagai bentuk kita melaksanakan kode etik yang profesional sebagai seorang konsultan pajak. Ini maksudnya yang ketiga ini, menerima klien pindahan dari konsultan pajak lain kecuali memberitahu kepada konsultan pajak yang bersangkutan. Nah, artinya dulu sudah diurus Mbak Mayang, apalagi masih separuh jalan, tiba-tiba pindah. Wah, pelayanannya di tempat Mbak Mayang tidak bagus, pindah ke sini. Itu tidak boleh semena-mena diterima seperti itu. Ya tetap mari kita budayakan bentuk adab kita, saling menghormati, silakan pamitan dengan Mbak Mayang, kenapa keluar dari kliennya Mbak Mayang pindah ke klien saya, seperti itu. Nah, karena kita berpikirnya klien kita tidak hanya satu itu, dan hubungan dengan kantornya Mbak Mayang itu juga tidak cuma hanya untuk saat ini saja, bisa jadi di kesempatan yang akan datang saya kebanyakan klien kewalahan, bisa juga saya minta tolong bantuan Mbak Mayang, itu juga boleh. Itu yang dimaksud kode etik seperti itu. Jadi saling menjaga, saling menghormati, dan tentunya saling bekerja sama dengan baik meskipun sekali lagi tidak saling mengenal sesama konsultan. Menjaga sifat profesional dan kerahasiaan klien. Nah, karena menyangkut keuangan, perpajakan, maka betul-betul harus kita jaga walaupun misalnya ada klien kita namanya Mbak Dila ini, itu ngurus pajak ke kita, kemudian datang pacarnya atau suaminya menanyakan, Pak, datanya Dila kemarin gimana? Itu tolong jangan pernah diberikan, bahkan termasuk keluarganya sendiri, orang tua atau siapa, itu tidak bisa. Kita pegang teguh janji kita dengan kode etik sebagai seorang konsultan, betul-betul rahasia keuangannya Mbak Dila tadi contohnya, itu harus betul-betul kita jaga. Oh, mohon maaf, karena ini kami menjaga kerahasiaan klien sesuai dengan kode etik kami, monggo silakan tanyakan langsung ke Mbak Dila sendiri, jangan ke kami. Ya, karena kalau sampai ada laporan, misalnya ketahuan bocor seperti itu, ketahuan rahasianya dibocorkan ke orang lain, apalagi mungkin sekarang banyak kehidupan saling memancing, ya. Jadi ini saya sudah disuruh Mbak Dila suruh menanyakan ke Pak Anto datanya dia. Nah, terus kita terpengaruh, itu bahaya. Nanti tiba-tiba ternyata dia menjebak kita, akan melaporkan, dan apa yang sudah kita ikuti, USKP, kemudian izin praktek dan sebagainya tadi dicabut, kan eman-eman. Untuk mengulanginya ikut ujian menggunakan tenaga, waktu, pikiran, dan juga biaya. Untuk mengurus pendidikan praktek juga tentunya banyak kelengkapan yang harus dipenuhi. Menolak permintaan klien yang tidak bersedia mematuhi undang-undang perpajakan atau ingin menyelundupkan pajaknya.
ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu. Pancingan seperti ini, apalagi wajib pajak kita yang tidak tertib. Ya, tolong diaturlah gimana caranya biar tidak kena pajak yang perlu di lobby lah petugas KPP-nya dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Kalaupun ingin membantu klien itu dengan cara yang bijaksana atau caranya yang manis. Misalnya perusahaan teman ini tolong karena dia persoalan pajaknya dianggap masih rendah oleh KPP Pratama setempat, maka coba kita cek, kita review laporan keuangannya seperti apa. Nah, di dalam laporan keuangan, di dalam perpajakan dari kemarin kan juga sudah dijelaskan, termasuk akuntansi pajak udah atau belum ini pertemuannya? Oh belum ya, besok ya. Nah itu tentunya ada hal mana yang sesuai dengan peraturan perpajakan tidak wajib dipungut pajak dan ada yang wajib dipungut pajak. Itu dari sisi laporan keuangan. Kalau dari sisi PTKP, oh ini masih termasuk keluarga saudara, oh ini masih termasuk keluarga yang bisa dianggap di bawah PTKP. Nah ini berarti cara membantunya seperti itu, bukan mengada-ada tapi betul-betul berdasarkan real. Jadi laporan wajib pajak ini belum benar, mari kita luruskan tentunya juga dengan peraturan perpajakan. Jangan sampai menyimpang dari undang-undang peraturan perpajakan tersebut. Apalagi kok malah gampang. KPP Pratama kepalanya koncoku dewi bahkan sedulurku dewi itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, konsultan bukan untuk menyesatkan, tapi untuk membantu menyelesaikan segala persoalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus lobbynya ke AR atau petugas pajaknya gimana? Lobbynya dari sisi misalnya, contohnya dari sisi waktu itu tadi. Baik, ini kok saya melihat kelihatannya laporannya masih ada yang salah, saya minta waktu untuk ditunda tidak hari ini, tapi mungkin 1-2 hari atau seminggu saya betulkan dulu ya Bu, nanti kita negosiasi lagi, kita klarifikasi, karena yang namanya kantor pajak Bapak Ibu, itu datanya juga berdasarkan dari versinya beliau, dari mereka, dari kantor pajak. Sementara kalau kita bisa menyuguhkan data yang real dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, itu bisa kita konfirmasikan, itu sudah banyak terjadi. Termasuk sekali lagi kembali contoh real Pak Anto pernah mengerjakan seperti itu. Sana hitungannya versinya kantor pajak dengan perakiraan dengan teori seperti ini. Tetapi secara bukti dukung yang kuat, oh ini barang dagangan ini belum laku semua. Masih ada sisa persediaan yang belum terjual, jadi ya belum kena pajak penjualan. Nah, buktinya mana kalau ada persediaan, Pak? Kalau cuma ngomong lesan doang, gampang kita bisa ya. Maka itu yang kita jadikan dasar. Baik Bu, besok kita carikan contoh bukti bukti belinya sekian, kemudian nota-nota penjualan, buku pembukuannya seperti apa. Oh betul, yang sisa 10 unit ini masih utuh di gudang, masih persediaan. Nah, itu tugasnya konsultan seperti itu. Jadi mengkomunikasikan, membantu wajib pajak berhadapan atau bukan berhadapan untuk bertemu, berkomunikasi dengan petugas dari kantor pajak. Contohnya itu. Jadi banyak cara secara halus untuk menertibkan tersebut, bukan kasar dengan menyelipkan diri itu tidak benar. Itu malah rawan. Nanti kalau kantor pajak curiga dan sebagainya sudah sampai ke ranah hukum repot. Nah, seperti itu. Itu naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi pada diri kita semua teman-teman. Jadi yuk bekerja yang baik-baik saja, yang lurus-lurus lempeng. Insya Allah rezeki pasti akan mengikuti karena rezeki sudah diatur Gusti Allah. Meskipun muternya dari mana, kalau memang rezekinya Nabila ya pasti sampai ke tangan Nabila. Kalau bukan rezekinya Nabila merupakan rezekinya Nia ya berarti akan turun ke Nia. Nggak usah saling menjatuhkan apalagi berbuat curang. Ini nanti ketemunya kalau sampai audit kecurangan atau fraud itu bahaya sekali. Nanti sampai muncul juga audit investigasi, wah malah repot sekali. Terus sekali lagi jangan kita
laksanakan. Yuk, mari kita pegang teguh apa yang menjadi kode etik di dalam kita melaksanakan pekerjaan ini. Konsultan pajak tidak diperkenankan masih lanjutannya memberikan petunjuk yang dapat menyesatkan kliennya. Ya, ini, oh itu barangmu, anu nak wis harganya diturunkan, seolah-olah harga belinya ditinggikan dan sebagainya, itu tidak boleh. Kita berbicara real saja. Yang penting tertib, cuman ditoto mana yang bisa dikeluarkan dari kewajiban pajak, mana yang harus menjadi kewajiban pajak, itu yang bisa kita bantu kepada klien. Karena di dalam apa namanya akuntansi pajak besok oleh Pak Edi juga ada apa namanya kumpulan atau daftar, kayaknya di modul juga sudah ada ini. Jadi, oh ini tidak termasuk pajak, oh ini termasuk pajak. Nah, kalau itu benar, karena itu yang menetapkan dari DJP. Jadi kita tidak menyimpang, tetapi karena warga negara kita, wajib pajak kita nggak tahu, semuanya dimasukkan, sehingga kena pajak semuanya. Padahal sebetulnya tidak perlu kena pajak. Termasuk tadi, terkait tentang PTKP. Oh, anak saya cuma 3 dok. Yang satu itu adalah anak yatim yang nunut di tempat saya, yang saya openi dari kecil, berarti kan dia belum kena pajak. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu yang mari kita benahi, yang kita benarkan itu tidak menyesatkan klien, tapi justru membantu meluruskan klien, dan itu dibenarkan oleh KPP Pratama. Memberikan jaminan kepada kliennya bahwa pekerjaan pasti berhasil. Ya, sebagai seorang konsultan pajak tidak ada sebutan pasti wis tak jamin wis toh kamu lewat saya biaya nggak mahal 10 juta saja tak jamin pasti beres, mesti kantor pajak setuju ACC. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena sekali lagi kita ini hanya berusaha ikhtiar membantu mereka, apalagi mengatasnamakan udahlah wong kantor pajaknya itu bolo dewi, kepalanya masih saudara dengan saya, pasti bisa. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara dengan agama pun pasti itu hanya milik Allah. Nah, kalaupun ada manusia yang pasti hanya Rasulullah, kan seperti itu. Jadi itu eh, tidak diperkenankan atau pantan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Memberikan syarat-syarat membatasi kebebasan kepada klien, mempercayakan kepentingan perpajakan kepada konsultan pajak yang lain. Nah, jangan ikut Nabila, ikut saya aja. Kamu nanti di sana tarik mahal. Nabila itu kerjanya parah loh, lama loh, dan itu tidak benar. Itu apa namanya? Kalau benar namanya hibah, kalau salah berarti fitnah. Nah, itu yang rawan kan, itu kan tidak boleh di antara hibah dan fitnah itu kan beda-beda tipis. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Ini teman-teman untuk contoh-contoh formnya. Format surat permohonan izin praktek, kemudian ini nanti bisa dilihat sendiri, nanti kita kirimkan filenya. Kemudian ini untuk format surat permohonan izin praktek konsultan pajak dan konsultan pajak yang pernah mengabdikan diri dan sebagainya. Ya, ini ada form, tinggal form saja. Monggo silakan nanti dilihat-lihat. Itu yang dapat kita diskusikan di sore hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah capek, sudah ngantuk semuanya? Dari tadi nggak ada yang berkomentar. Dari kemarin malahan kita. Setahu saya setiap pertemuan dengan Pak Anto, nggak tahu nih apakah khusus dengan Pak Anto yang tidak menarik atau gimana, sehingga tidak bertanya, tidak mau atau malu-malu di jalan, ya kan? Nah itu monggo, tapi yang pasti kami dari para pemateri di STI CKU ini selalu open terhadap semua pertanyaan terkait tentang perpajakan. Kalau bisa kita berikan solusi, kita berikan jawaban, ya kita bantu. Kalau tidak bisa, ya kita konsultasikan, kita tanyakan ke para senior-senior yang lain yang lebih mampu untuk memberikan solusi. Ini form-form, semuanya udah, tinggal contoh, ini format kartu izin praktek, dan seterusnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ini juga ada daftar singkatan yang sering digunakan dalam kegiatan di PPT kali ini tadi. Ada KP itu apa, konsultan pajak, IP, izin praktek, dan sebagainya. Sampai AK itu apa, anggota komite. Ini bukan apa namanya akuntan gitu, bukan.
komite pengarahan KP, nah sebagainya. Ada pertanyaan teman-teman atau dirasa cukup? Cukup, Pak. Cukup nggih Mbak Namira, nggih Mbak. Mohon izin berkenalan Mbak Namira, dari mana Mbak Namira? Halo Pak, saya dari ini Pak Purwokerto, bukan bukan mahasiswa sih Pak, sudah. Alhamdulillah, sama Mas Galih juga ada itu. Nggih. Iya, Alhamdulillah Mbak, selamat belajar. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan tidak hanya cukup di pertemuan saja, monggo mau japri, mau lewat grup juga silahkan. Semua nomor-nomor kami para pemateri ada di grup tersebut. Oke, baik untuk teman-teman semuanya, kalau dirasa cukup, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Silakan dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Besok sore akuntansi pajak, mohon maaf bukan dengan saya, tapi saya gantikan dengan Pak Edi karena ada kepentingan yang tiba-tiba tidak bisa saya tinggalkan besok sore. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah atau langsung ditutupin ini Mbak Indah? Silakan langsung ditutup Pak, tidak Ya apa-apa. sudah. Assalamualaikum nanti sudah. Oke, baik, matur Iya. nuwun. Kita izin Oke. live teman-teman. Matur nuwun. Selamat sore. Selamat sore, baik. Terima kasih Pak Anto. Private Pak.